Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali di dalam acara TFC. Nah, kali ini kita akan menyimak tulisan Ibu Eli Diah Praptanti dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Tanpa Pengertian, berdasarkan Roma pasal 10 ayat 1-3. Bersama dengan saya, Rizky Listia Surfinda. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Mulia, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kasih karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami sampai pada hari ini. Tuhan, sungguh suatu kehormatan ketika kami masih bisa dan masih diizinkan untuk boleh belajar kembali tentang kebenaran firman-Mu. Maka ya Tuhan, biarlah kami boleh mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk kami memahami apa yang Tuhan firmankan dan untuk kami boleh meresapinya di dalam hati kami, dan pada akhirnya kami juga boleh belajar untuk menerapkannya dalam hidup kami. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, tolong tuntun kami untuk memahami firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Nah, permenungan kita pada hari ini pusatnya ada di dalam Roma pasal 10 ayat 2. Saya akan bacakan untuk kita semua. Roma pasal 10 ayatnya yang kedua. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian. Saya bacakan sekali lagi. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian. Nah, teman-teman, pada satu masa itu ada seorang pemimpin Prancis yang terkenal. Dia bernama Napoleon Bonaparte. Nah, Napoleon Bonaparte ini melakukan invasi besar-besaran ke Rusia pada tahun 1812. Tujuannya pada waktu itu adalah untuk memperkuat kekuasaan dan kejayaan Prancis di Eropa. Namun sayangnya, segala usaha yang dia lakukan dan sumber daya yang dia kerahkan itu hanya berakhir sia-sia. Kenapa? Karena mereka melakukan serangan tanpa pengetahuan yang memadai tentang cuaca yang ada pada saat itu, gitu ya. Padahal waktu itu cuacanya itu sedang sangat ekstrim karena musim dingin di Rusia. Selain itu, Rusia juga menggunakan taktik bumi hangus, yaitu menghancurkan kota-kota dan ladang-ladang pertanian yang bisa digunakan oleh pasukan Napoleon saat mundur. Akibatnya apa? Akibatnya pasukan Napoleon yang pada saat itu berjumlah sekitar 600.000 orang. Wah, banyak banget ya. Sebanyak itu mereka akhirnya terpaksa mundur dan sebagian besar dari mereka tewas akibat kelaparan dan cuaca yang beku. Sayang sekali ya. Semangat Napoleon untuk menginvasi Rusia tanpa memahami dengan betul kondisi cuaca dan ketahanan lawan berujung sia-sia dan mengakibatkan kejatuhannya. Nah, di dalam bagian suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus itu masih menunjukkan kerinduan yang mendalam untuk keselamatan bangsa Israel.
Orang Yahudi pada waktu itu sangat giat nih teman-teman untuk melakukan ibadah untuk Allah gitu ya. Tetapi semangat mereka itu tidak didasarkan pada pengertian yang benar tentang rencana Allah. Mereka berusaha memperoleh kebenaran dengan cara mereka sendiri, melalui upaya-upaya mereka sebagai manusia untuk menjalankan hukum Taurat, bukan melalui iman mereka kepada Kristus. Nah, upaya mereka jadi sia-sia karena mereka nggak mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu datangnya melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui upaya mereka sendiri sebagai manusia. Nah, teman-teman, dari contoh yang bersama kita dengarkan nih kali ini dari Napoleon, juga dari orang-orang Yahudi, kita belajar bahwa semangat atau keyakinan yang begitu besar gitu ya, kalau itu nggak disertai dengan pengetahuan yang benar, bisa membuat kita sesat di dalam berpikir. Maksudnya apa sih Kak gitu ya, kaitannya apa sih sama kehidupan kita zaman sekarang ini? Nah, saat ini tentu kita bisa lihat gitu ya, kita bisa baca, kita bisa temukan, kita bisa dengar ada begitu banyak pemikiran yang ekstrim atau ideologi yang radikal yang disebarkan melalui media sosial yang kemudian sayangnya itu mengajarkan kebencian, mengajarkan kekerasan. Nah, melalui renungan hari ini kita diajak untuk berhati-hati dan jangan sampai kemudian ikut terlibat gitu ya di dalamnya, karena tentunya hal itu akan berakibat fatal bagi diri kita maupun juga sekeliling kita. Nah, itu yang kita renungkan hari ini. Jadi tetap hati-hati ya, dan bijaksanalah di dalam memproses apapun yang kita terima dari media sosial. Mari kita menutup renungan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk lebih bijak lagi di dalam membaca situasi, di dalam membaca kondisi yang kami alami ataupun yang kami sedang perjuangkan. Ketika kami memiliki semangat atau keyakinan tertentu, ajari kami dengan bijak untuk membaca dulu situasinya, memungkinkan atau tidak kami memperjuangkan apa yang kami yakini ini. Dan Tuhan ajari kami juga untuk dengan bijak, untuk tidak kemudian mentah-mentah menerima segala sesuatu hal, segala sesuatu pemikiran, ideologi, dan semuanya yang tersaji dalam media sosial. Biarlah firman Tuhan yang menerangi hati kami untuk semakin bijak di dalam memilah-milah informasi mana yang tepat untuk kami konsumsi. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap kami anak-anak-Mu, terus tuntun dan bimbing kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lainnya ya. Tuhan Yesus memberkati.